Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Kali ini kita akan unboxing smartphone terbaru dari Advan, yaitu Advan G9 4K Power. Ini dijual dengan harga resmi Rp1.399.000. Tapi mending kamu cek aja dari sisi video, di situ ada linknya untuk cek harga terupdate. Kali aja dapat harga lebih hemat. Dan Advan G9 4K ini sebenarnya sih mirip-mirip ya sama Advan G5. Yuk kita unboxing langsung aja yuk. Nah ini dia boxnya dari Advan G9 4K Power. Di sini ada stiker ya. Kalau ini tuh kita dapat gratis kartu perdana dari Smartfren 360 GB. Di sini kelihatan ya ada tulisan kecil selama 24 bulan. Setiap isi ulang pulsa minimal 50.000 per bulan. Jadi setiap isi ulang minimal 50.000 kita dapat bonus yang lumayan. Ya total-total kalau selama 24 bulan dijumlahin segini. G9 4K Power ini tuh bagian kameranya beda ya sama G5. Dari G5 pindah ke G9 jauh banget. 6, 7, 8 nya nggak tahu kemana. Dan di sini Advan. Nah di bagian sini kelihatan ya ada modelnya 6501 dan ini warnanya warna green. Ada 3 pilihan warna, green, black, dan blue. Tapi saya yang punya ini warna green. Dan untuk spesifikasinya kayak gini sob. Spesifikasi dari Advan G9 4K. Udah Android 10, ini octa-core. Di octa-core biasanya pakai Unisoc ya. Ini prosesornya sama kayak Advan G5. Terus layarnya 6,6 inch SD+, udah 20:9, upgrade nih dari G5. Kamera depannya 5 megapiksel dan kamera belakangnya 13 megapiksel. Quad kamera ya. Dengan kamera pendampingnya tuh 0,3 mega plus 0,3 mega plus 0,3 mega dan ada flashlight. Terus memorinya 4 GB RAM dan 32 GB storage. Baterainya 5200 mAh. Di baterai juga di upgrade. Nih, saya mau kasih lihat perbandingannya gimana antara G5 dan G9 ini berdasarkan spesifikasi ya. Kelihatan ya sob, spesifikasi antara G9 dan G5 ini. Perbedaannya pertama ada di baterai. Baterainya dari 4000 mAh naik jadi 5200. Terus juga kamera belakangnya, tadinya triple kamera jadi quad kamera. Cuman ya sama-sama aja ya. Kameranya sih kayaknya yang fungsi buat foto-foto satu aja, sisanya sensor. Kamera depannya sama, sementara untuk layarnya juga upgrade dari 6,2 inch jadi 6,6 inch. Dengan rasio yang juga lebih baru. Kalau untuk prosesor sama sistem operasi masih sama sob. Oke, kita unboxing aja ya langsung. Ini kamu bisa cek di deskripsi video ya. Untuk link pembeliannya, harga resminya sih Rp1.399.000 atau 1,4 juta. Tapi biasanya kalau beli online kadang-kadang tuh suka dapat harga yang lebih murah. Makanya saya biasanya tuh kalau jajan HP itu di online. Nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu panas-panaskan keluar. Ya kalau naik mobil sih nggak panas-panasan ya. Sampai mall juga adem lagi. Ininya sih lebih irit kalau kita online. Nah ini HP-nya warna hijau ya, kita singkirin dulu, kita bahas nanti. Terus di sini ada buku panduan, kartu garansi. Kompartemen berikutnya di sini kita ada kartu perdana Smartfren. Terus ada kabel charger, ada charger adapter. Charger adapternya ini outputnya masih ngecas lama nih ya, 5 volt 2 ampere sob. Ini baterai 5000-an pakai cuma 10 watt gini, berapa lama ya ngecasnya. Terus juga kita dapat kabel charger di sini. Kabel chargernya masih pakai USB ini pastinya nih. Kita lihat aja ya. Kabel chargernya diplastikin. Padahal nggak perlu diplastikin ya, karena plastiknya nama-nama sampah. Oh, udah USB-C sob. Wih, keren. Udah USB-C. Terus juga ada buku panduan cepat di sini. Kita pindahin lagi sini. Terus, nah kita dapat hardcase sob. Hardcase-nya keren. Bercorak hardcase-nya. Hardcase ya. Bahannya dari kayak mika gitu. Dan ini dia dibikinnya nggak transparan tapi agak ngedoff dengan bulat-bulat gini ya. Ini sih katanya buat mencegah panas gitu. Jadinya kalau misalkan panas tuh nggak langsung ke tangan. Jadi lebih ada sirkulasi udaranya. Terus terakhir di sini ada SIM card ejector yang bentuknya kayak gini sob. Ya, oke, sekarang kita ke HP-nya, tapi kita biarkan dulu biar asik dilihatnya. Oke, sekarang kita lanjut buka HP-nya.
Nah, HP-nya yang diplastikin sob, kayak gini sob. Wih, keren. Gayanya cakep, udah gaya HP kelas 1 jutaan, 2 jutaan Android zaman now. Ini kita buka dulu ya. Agak susah bukanya. Nah, ini stiker IMEI, simpan aja. Nggak ada ruginya disimpan. Sampai sini. Cakep sob, bodinya gayanya untuk HP kelas 1,4 juta segini tuh udah keren. Ini bodinya masih polikarbonat, dibikin glossy, tapi karena warnanya ini bukan warna gelap kayak hitam, jadinya sidik jari itu nggak kelihatan ya, walaupun sebenarnya nempel, cuman nggak kelihatan. Dan bagian kameranya ini seakan-akan kayak matahari ya, ada gurat-gurat pancaran sinar gitu. Menarik, keren. Di sisi kanan ada tombol power dan volume, di sisi kiri ada slot kartu. Kita cek ya, slot kartunya ini hybrid atau dedicated. Karena ini 32 GB doang storage-nya, semoga sih dedicated ya. Kita lihat. Wih, dedicated sob, nggak hybrid. Aman, jadi bisa tambah slot micro SD tanpa harus ganggu SIM 2. Di sisi bawahnya sini kita bisa lihat kalau ini tuh cuman ada lubang mic dan lubang speaker aja. Di sisi atas ini konektor-konektornya di sisi atas, khas HP-HP kelas harga sejuta kurang ya. Port-portnya ada di atas. Cuman yang menarik ini udah upgrade dari micro USB udah USB-C sekarang. Terus juga masih disediain port headset. Ya secara desain sih udah keren ya untuk HP harga 1,4 juta dan build quality-nya juga udah lumayan bagus. Kalau dibandingin sama Advan G5 sebelumnya kayak gini sob. Kamu bisa lihat ya, untuk ukuran Advan G9 4K ini tuh lebih gede dan berasa lebih berat. Terus juga bagian kameranya beda, dia lebih berasa Android, kalau ini gaya-gaya ala-ala iPhone, dan ukurannya yang pasti lebih gede ini. Oke, sementara kalau tampak depannya, ya sebenarnya sama aja sih. Sama-sama pakai layar yang masih bergaya Dew-Drop ya. Oke, ini saya setting-setting dan saya install beberapa aplikasi untuk mengintip lagi lebih jauh di dalamnya kayak gimana sob. Oh ya sob, saya mau cobain ya, pakaiin hardcase bawaannya yang bolong-bolong kayak gini. Kayak janda bolong, kayak dimakan-makan ulat bulu. Hardcase-nya ini dipasangnya gampang ya sob, nggak susah, dan ini cukup presisi, nggak oglek-oglek, mantap. Tuh kayak gini sob kualitasnya kalau dipakein hardcase. Advan-nya kelihatan dan bolong-bolong kayak gini ya, nggak licin sih, lumayan lah. Dan tuh kalau dipencet-pencet juga nggak ada yang klak gitu ya, nggak kayak kalau kita beli hardcase murah 20 ribuan gitu, kadang-kadang suka nggak presisi, klak. Kalau ini presisi banget sob, enak gini kalau pakai hardcase-nya. Oke sob, sekarang kita bahas lagi HP-nya. Kali ini udah disetting-setting dan udah diinstal beberapa aplikasi ya, kita lihat bareng-bareng. Lihat nih sob, layarnya lumayan jernih ya, walaupun ini masih SD+. Walaupun layarnya ini udah 6,6 inch, tapi ini rasionya udah 20:9. Jadi sebenarnya dia gedenya itu cuma memanjang ke atas saja. Bisa kamu lihat kualitas layarnya lumayan bagus sob. Dan ini juga layarnya masih cukup responsif ya. UI-nya sendiri dibuat seakan-akan dia itu pakai UI Android murni, Android stock mirip-mirip. Nah, HP ini kalau kita lihat di menu setting ya, HP ini tuh dia udah berbasiskan Android 10. Tentang Advan G9, RAM-nya 4GB, Android 10. Ya, UI-nya di sini nggak disebutin ya UI-nya apa. Oke. Terus saya mau kasih lihat dengan harga 1,4 juta kembali 1000, sensornya gimana. Dulu Advan G5 juga sama, harganya 1,4 juta pada saat waktu di launching. Dan kamu bisa lihat sendiri nih, sensornya sama kayak Advan G5 kemarin. Banyak yang nggak ada, gyroscope-nya nggak ada, sensor magnet nggak ada. Jadi dia tuh nggak bisa virtual reality, kalau main PUBG ngekernya mesti manual, nggak bisa pakai gyroscope, dan dia juga nggak bisa kompas karena sensor magnetnya nggak ada. Tapi sensor cahaya ada sob, kita cobain ya. Sensor cahayanya lumayan bekerja dengan baik. Kemudian saya mau kasih lihat lagi mengenai isinya kayak gimana ya. Pertama dilihat dari sistem, dia ada 64 ya. Prosesornya dia tuh pakai SP9863A, pakai Spectrum. Di sini ya di CPU bisa kelihatan. Spectrum atau Unisoc SC9863A.
manufacturingnya masih 28 nanometer, jadi masih lumayan agak boros baterai sebenarnya ya dibandingin sama prosesor-prosesor terbaru sekarang. Untuk layarnya sendiri kita bisa lihat di sini. Layarnya tuh 720 berbanding 1600, berarti itu 20:9, lebih memajang ke atas sob. Dan DPI-nya tuh masih cukup tinggi ya, 266 DPI dot per inch. Jadi ini tuh masih cukup enak dilihatnya sob. Sebentar, untuk performanya kayak gimana sob? Ya harusnya sih udah oke ya, karena ini udah RAM 4 GB. Tapi kita lihat bareng-bareng skor Antutunya kayak gimana. Kita lihat ya. Skor Antutunya ini dia tuh nggak banyak sih sob, karena dia masih pakai prosesor Unisoc. Prosesornya dari Spectrum. Tuh nggak sampai 100.000, cuma 91 ribuan lebih. Tapi di skor kayak gini sih sebenarnya kalau buat multitasking, buat sosial media ini udah nyaman banget, udah buat keseharian tuh enak banget. Apalagi dia udah dipakein RAM 4 GB. Sekarang saya mau kasih lihat untuk touch sensornya ya. Masih 5 aja, ternyata masih 5 aja sob, nggak bisa 10 sentuhan. Jadi kalau main game ya maksimal 4 jari 5 jari. Kalau misalnya kamu main game-game yang butuh lebih dari 5 jari, ini nggak bisa sob. Oke, sekarang kita ke kameranya. Karena ini kameranya 4 sob, walaupun cuma satu sih yang bisa dipakai, karena yang 3-nya itu paling cuma sensor, masih VGA doang 3-nya. Untuk kamera utamanya kayak gini sob. Nah gini hasil kameranya, tuh kayak gitu sob. Lumayan jernih sih. Oke, 13 megapikselnya lumayan mantap sob. Sekali lagi ya, kita foto lagi. Kali ini bunga artifisial, bukan bunga bank. Oke, lumayan. Tapi untuk kameranya sendiri, ini dia tuh cuma satu kamera aja yang bisa dipakai, nggak ada makro, nggak ada ultra wide, cuma kamera utama aja. Ya paling di sini kita bisa fitur-fitur kayak potret. Coba kita lihat ya. UI kameranya kayak gimana? Ada manual, ada foto audio, otomatis, panorama, HR code, ada mode potret di sini. Nah, mode potretnya ini dia butuh cari wajah sob. Dan potretnya bisa kita atur bokehnya. Oke, kayak gitu. Bokehnya mau hidup atau enggak gitu ya. Nah, sementara untuk kamera depannya kayak gini sob. Oke, lumayan kamera 5 megapikselnya. Sekali lagi, nggak terlalu jernih sih kalau saya lihat ya. Kayak gitu sob, hasil kamera depannya, kamera 5 megapikselnya. Kemudian apalagi yang belum dicoba? Untuk main game, oke, kita buka PUBG Mobile. Ini saya buka tadi ya, PUBG Mobile-nya udah saya login, jadi kita bisa lihat. Untuk settingnya dia bisanya di mana? Grafis settingnya mulai dari smooth medium sampai balance medium aja sob, nggak bisa lebih lagi. Ya wajar ya, karena ini HP harga 1,4 juta, udah bisa buka PUBG juga udah enak, udah lumayan. Ya kesimpulannya sih dari saya unboxing serta hands-on sebentar, ini tuh udah lumayan oke untuk HP harga kelas 1,4 juta. Build quality-nya oke, baterainya juga gede, layarnya juga gede, dan layarnya juga lumayan oke kualitasnya. Kalau untuk video reviewnya, ya kamu kumpulin like-nya sampai 1000 like, saya bikin videonya kalau like-nya udah tembus 1000. Oke, sekian dulu dari Bang Teno, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.